Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Video kali ini saya mau jual PC pribadi. PC ini udah dirakit beberapa bulan yang lalu. Betul, sebelum harga memori RAM naik ya. Pasti ada yang nanya, kenapa bang dijual? PC-nya kan masih baru. Ya, ini masih baru ya, belum ada debu-debunya ya, masih kinclong. Alasannya, aduh gimana ya saya bilangnya. Cuman ya nggak apa-apa, nanti di akhir aja deh. Saya coba kasih sedikit alasannya kenapa PC ini dijual. Sekarang saya fokus ya ke spek dan performa si PC-nya ini dulu. Karena kan kalau misalkan mau beli PC harus tahu dulu speknya apa, performanya kayak gimana. Oke, kita mulai dari prosesornya. Di sini saya menggunakan Intel Core Ultra 5 ya, series 2 ya. Jadi si prosesornya ini memang saya carinya yang terbaru. Si prosesor Core Ultra series ini tuh memang lebih kencang kita pakai untuk aplikasi AI. Kan nantinya si PC-nya ini tuh kan rencananya mau dipakai untuk editing video ya di Sekilas IT supaya nanti bisa ngedit video 4K videonya. Waduh, mantap banget ya. Terus Core Ultra series ini tuh punya 14 core, 14 thread, up to 5 GHz dengan TDP-nya 65 watt. Terus punya 24 MB Intel Smart Cache ya. Udah ada Deep Learning Boost juga. Lebih canggih untuk aplikasi AI. Nah, kenapa saya nggak pakai prosesor yang kelas high-end-nya Core Ultra 9 atau Core Ultra 7 ya? Menurut saya sih Core Ultra 5 ini udah lebih dari cukup ya untuk kebutuhan konten di Sekilas IT. Untuk main game juga ya pastinya udah lebih dari cukup. Makanya ya udah Core Ultra 5 aja pas. Lanjut untuk motherboardnya. Nah, ini penting banget teman-teman si motherboardnya ini ya. Saya juga di sini nggak pakai yang seri-seri tertinggi high-end, seri Z gitu, enggak. Saya pakai motherboard kelas middle aja. Yang penting fitur dan kecanggihannya bisa saya manfaatin untuk kebutuhan-kebutuhan di konten di 2026 nanti. Seperti itu ya. Di sini saya pakai Asus Prime B860MA Wi-Fi. Alasannya, yang pertama, VRM-nya ini udah ada 10. 7 plus 1 plus 1 plus 1 dengan 80 ampere. Biasanya di kelas motherboard lain cuman ada 50 ampere aja. Terus pengontrolnya ini udah dari dulu ya. Pengontrol canggih yang ada di motherboard Asus adalah Digi Plus VRM. Ini yang ngebantu mengatur kestabilan dan efisiensi daya. Walaupun dikasih beban berat, misalkan seperti overclock ya, dengan teknologi yang ada di dalam Digi Plus VRM ini, semuanya tuh akan tetap stabil dan efisien, sehingga umur komponen bisa jauh lebih panjang. Lihat lagi ke bawah, untuk PCIe slotnya sudah ada 5.0x16, yang paling atas ini udah ada pelindung metalnya. Di bagian bawah juga masih ada PCIe 4.0x1 dan x16. Terus untuk slot M.2-nya juga sudah mendukung NVMe Gen 5 yang bagian paling atas ini ya, yang udah ada heatsinknya. Nah, kita lihat bagian port belakangnya. Ada 1 kali HDMI, 2 kali DisplayPort, bahkan ada Type-C yang 20 GB per second. Nah, biasanya ini saya pentingin ya. Biasanya kan saya suka install game di SSD eksternal. Jadi kalau mau ngetes game, ya tinggal colok di sini. Speed loading tuh bukan jadi masalah lagi kalau misalkan motherboardnya udah ada Type-C dengan speed 20 GB per second kayak gini. Terus untuk Wi-Fi 6E-nya udah pakai DIY Q antenna. Jadi lepas pasang simple, nggak usah diputar-putar lagi ya pasang antena kayak gini. Tinggal diklik aja udah beres. Asus juga di sini tuh punya fitur Enhanced Memory Performance 3. Ini tuh bisa maksimalin speed memory RAM yang kita pakai dengan speed tinggi dan bisa berjalan stabil. Mirip kayak Expo atau XMP kalau di Intel. Jadi bisa meningkatkan kecepatan memori RAM dengan satu klik aja. Intinya simple lah, bisa menjalankan memori RAM jauh lebih tinggi dan tetap stabil. Nah, dengan fitur selengkap itu, walaupun nanti saya upgrade CPU, GPU, atau NVMe, nggak usah ganti motherboard. Karena semua fiturnya udah paling modern. Misalkan nanti saya upgrade NVMe Gen 5, tinggal dicolok aja. Karena kan NVMe-nya atau M.2-nya juga udah support Gen 5. Kalau misalkan mau upgrade Core Ultra 7 gitu, atau Core Ultra 9 ya udah tinggal colok aja. VRM-nya juga masih sangat kuat. Untuk memori RAM, di sini saya pakaikan XPG Lancer 2x16 GB, DDR5 pastinya. Terus untuk NVMe-nya saya pakai XPG S70 Blade yang 4 TB supaya leluasa. Oh ya, untuk GPU-nya saya pakai Asus Prime RTX 5060 Ti 16 GB, 128 bit GDDR7. Interface-nya ini udah PCIe 5.0 ya, yang terbaru. Dia punya 759 TOPS dan 4608 CUDA core. Ini yang saya pakai tuh yang 3 fan ya.
Harusnya ini tuh irit dan adem. Ya, kita akan lihat aja nanti di pengujiannya ya. Seadem apa GPU ini saat kita siksa full load nanti ya. Rekomendasi power supply sebenarnya 550 watt udah cukup. Tapi untuk jaga-jaga saya pakai yang 750 watt. Gold ini udah lebih dari cukup untuk bisa menghandle semua komponen. Lanjut di sini coolernya ya. Saya pasti kalian juga nanya-nanya, ini coolernya pakai apa? Asus Prime LC 360 mm. Nah, kenapa saya pilih ini? Yang pertama, copper base-nya ini ya, tembaganya ini tuh cukup merata sehingga bisa menyerap panas lebih baik, dan paling penting bearingnya ini tuh menggunakan bearing yang high end sehingga noise fan-nya di sini tuh sangat senyap sekali. Terus si warna ARGB-nya juga sangat lembut. Kalian bisa lihat aja nanti ada B-roll-nya atau beauty suit-nya ya. ARGB-nya wah mantap banget. Dan terakhir untuk casingnya, karena si casing ini yang membuat tampilan tuh jadi semakin mewah, semakin elegan ketika saya pasang di studio saya. Wah mantap. Saya pakai Asus Prime AP202 TG White. Tempered glass-nya ini ya, kalian nggak usah takut jatuh karena tinggal dilepas aja kayak gini. Wos, mantap. Tuh kan, kelihatan cantik banget ya. Dan menurut saya si casing ini tuh termasuk casing yang harganya cukup affordable dan airflow-nya terbaik di kelasnya. Apalagi kalau kita tambahkan 3 fan di sini ya. Jadi intake bisa masuk dari bawah, ditambah dari samping, terus dihembuskan ke atas dan ke belakang. Nah, ini bakalan jadi airflow di dalam casing ini tuh sehat sekali, sehingga nantinya si komponen-komponen di dalam ini tuh bisa terjaga suhunya dan tetap adem. Intinya seperti itu. Dan poin terakhir yang paling penting dari casing ini adalah menurut saya pribadi ya, coatingnya atau finishingnya. Karena si bodinya ini ketika kita pegang ya, kaki saya nempel ke bawah, nggak kerasa ada setrum-setrumnya. Biasanya casing dengan metal seperti ini ketika dipegang ada kerenyet-kerenyetnya ya. Kalau ini nggak ada teman-teman. Wah, saya juga nggak tahu ya apakah memang si finishingnya atau coatingnya yang bagus sehingga tidak mengalirkan listrik sintetis gitu ya. Jadi pas kita pegang seperti ini, juga pipi kita pegang seperti ini, nggak nyetrum. Biasanya kalau casing-casing yang biasa ya dengan prime metal seperti ini ada strum-strumnya. Kalau ini aman sih. Oke, semuanya udah teman-teman ya. Saya udah jelaskan speknya, terus alasan saya kenapa pakai komponen-komponen ini. Sekarang kita akan tes gimana performasi rakitan PC ini. Oke, let's go. Oke, sekarang kita akan coba main game ya, masuk ke pengujian. Resolusinya 1440p, sama nanti saya juga akan tes 4K ya, biar terkuras nih si GPU-nya ya. Game pertama Delta Force ya, resolusi 1440p, presetnya Ultimate. Load Asus RTX 5060 Ti udah 99%. TDP-nya di 160 wattan. Suhunya masih adem aja, berkisar 62 derajat Celciusan. Prosesor di sini masih anteng-anteng aja, loadnya di 20-30%-an, masih santuy ya. Mau sambil streaming di PC ini jelas nggak ada masalah. Bebannya masih lega, aman. Kalau FPS ya 90-100 FPS-an ini ya udah tinggi ya. Visualnya juga detail, warnanya pipit, enak pokoknya main kalau misalkan kayak gini. Waduh, apalagi kalau monitornya yang punya layar IPS. Mantap. Lanjut, game kedua God of War, resolusi sama 1440p, presetnya ultra rata kanan, DLSS performance. USEC RTX 5060 Ti udah terkuras 99%, dan USEC prosesor si Core Ultra 5 nya juga cukup tinggi di 50-60%-an. Tapi suhu masih adem-adem aja di 65 derajat Celciusan ya. FPS sangat tinggi di 150-an FPS. Ya ini naik turun lah ya, tergantung frame gamenya. Ini kan lagi ngehit gitu ya, lagi pukul-pukulan, jadi pergerakannya cepat. Game ketiga, ya ini game lagi hit banget ya, Marvel Rivals Zombie. Wow. Resolusi 1440p, presetnya rata kanan. Pergerakan game ini mulus banget, padahal efek pedangnya itu banyak banget, sampai pusing saya lihat ya. Tapi nggak ada tearing ataupun berasa ghosting gitu ya. Jadi enak aja gitu nge-kill zombie pakai pedangnya dengan efek full color kayak gini. Mantap banget lah ya, lancar lah ya.
Sekarang saya cobain resolusinya 4K di game Dirt 5. Preset Ultra High, ini GPU kalau 4K tembus 180 watt ya. Usage-nya ya 99%, kadang 100 ya. Ini terperas sekali GPU-nya. Kalau prosesor ya masih anteng-anteng aja ya, 20%-an naik turun dikit ya. Kalau FPS di sini cukup lah 58, 60 FPS. Efek-efek air dan debu di jalan tuh kelihatan tajam. Untungnya suhu GPU dan CPU tuh di sini sangat adem kelihatannya, nggak ada masalah walaupun berjalan 4K. Kemungkinan airflow casing ini tuh ngebantu ya untuk ngejaga suhu komponen tetap adem. Mantap nih casingnya. Lanjut, saya tes render BMW 27 pakai GPU aja ya, cuma butuh waktu 16 detik aja. Set, ngebuat. Lalu tes Comfy UI, saya buat gambar serealistik mungkin ya dengan promptnya yang sederhana. Ternyata beban ini tuh lebih ke GPU ya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa kali render ya. Si GPU-nya ini yang memang bener si load-nya kepake ya. RTX 5060 Ti-nya bekerja keras. Ya bisa lah nanti kita buat AI ya untuk konten-konten di YouTube gitu ya. Pakai PC ini bisa jauh lebih cepat. Terus saya coba ngedit video, karena kan PC ini tadinya mau dipakai untuk editing video ya. Ini videonya Sekilas IT di Premiere Pro. Waduh, ini mulus lancar ya, nggak ada drama loading frame di timelinenya. Satset aja gitu ya, ngelihat video-video replaynya. Aman ya, dipakai ngedit kayak gini pastinya udah ngebut. Terus sekalian saya juga tes render ya, videonya ini tuh durasinya 22 menit dengan file size sebesar 1,6 GB. Butuh waktu sekitar 7-8 menit aja untuk ngerendernya. Wih, mantap ya, ngebut. Bonus, saya tampilkan benchmark sintetis ya untuk skor Fire Strike 34.090 poin, lalu untuk time spy-nya di 16.105 poin, dan terakhir untuk Port Royal. Waduh, ini menyentuh 10.360 poin. Ya memang selama pengujian ini saya tidak nemu kendala ya. Saya kan recordnya pakai Nvidia Experience. Lalu suhu CPU, GPU, chipset motherboard masih sangat dingin, adem lah ya. Kalau suhunya adem kayak gini, ya harusnya ini bisa memperpanjang umur komponen. Adem, panjang umur. Wah, asik banget ya. PC ini sebenarnya udah saya kasih nama sebelumnya, si manis tampan. Nah teman-teman, gimana setelah tadi melihat performa si rakitan PC ini? Menurut saya yang pertama ya, untuk airflow nggak jadi masalah ya. Suhu semuanya adem banget. Terus untuk fan, adem ya, sunyi, senyap ya, nggak kedengeran walaupun dia lagi berjalan full load. Kalau untuk urusan gaming terus editing, menurut saya sih udah nggak jadi masalah ya. RTX 5060 Ti 16 GB featuring dengan Core Ultra 5 jadi pilihan yang pas ya. Terus harga rakitan PC ketika saya rakit PC ini tuh sekitar 26 juta sampai 27 jutaan lah. Nanti saya akan simpan di sini. Kalau hari ini rakit PC kayak gini, kemungkinan ini budgetnya tuh sekitar 30 jutaan. Karena kan beberapa komponen udah mahal ya, udah naik harganya. Terus terakhir untuk alasannya, aduh kurang agak nggak enak juga ini ngobrolnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Alasannya kenapa saya jual PC ini padahal masih baru, karena di tahun 2026 nanti Asus bakalan kasih endorse PC yang speknya jauh lebih tinggi daripada ini. Ya makasih Asus ya. Jadi PC ini ya saya mau jual daripada nantinya kan nggak kepake ya, mubazir gitu ya. Jadi saya kalau misalkan ada yang minat dengan PC ini silahkan. Karena di tahun 2026 saya pakai spek PC yang jauh lebih tinggi dari ini. Oke, itu mungkin alasannya ya. Cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan simpan aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.